Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayyikum bitahiyatil Islam. Tahiyatan fiha salam. Tahiyatul mahabbah wal ukhuwah. Tahiyatan min ahlil jinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu kembali di hari ini, hari Sabtu, para santri kelas 7 yang dirahmati Allah, dalam materi kita, kajian kita, pelajaran pondok kita, yaitu kajian sirah dengan kitab Khulasatul Nurul Yakin. Kita menyambung apa yang kita bahas, apa yang kita pelajari di pekan kemarin. Hari ini kita kembali melanjutkan kajian sirah ini untuk bab ke-7. Dan kita bersyukur kepada Allah, kita masih dalam keadaan sehat, diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu, diberikan kelancaran sarana dan prasarana, termasuk kuota, handphone, laptop, semuanya lengkap kita miliki. Dan tentu salawat salam selalu kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat dan kerabat beliau. Dan mudah-mudahan kita semua umat beliau mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi para santri yang dirahmati Allah, pada pekan lalu kita mempelajari tema ke-6, yaitu tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW menggembala menggembala kambing, dan perjalanan Nabi yang pertama ke Syam. Jadi Nabi sudah sejak kecil, sudah sejak usia remaja, itu melakukan sebuah usaha kemandirian di dalam mencari nafkah. Gitu. Beliau udah bisa berdagang, udah mulai melakukan perjalanan keluar dari Makkah, udah punya pengalaman berdagang. Nah, yang berikutnya hari ini kita kembali masuk ke kelanjutan dari materi pekan lalu, yaitu materi ke-7, bab ke-7, judul ke-7, Safratuhu Ats-Tsaniyah ila Syam, perjalanan Nabi yang kedua ke negeri Syam. Kita tahu bahwa Nabi adalah termasuk dari orang Arab, golongan Quraisy, di mana orang Quraisy terkenal dengan jiwa dagangnya, terkenal dengan jiwa dagangnya, suka berdagang, suka berjualan, bahkan juga keluar dari daerah mereka, keluar dari negara mereka. Baik, kita ke pembahasan kajian pada hari ini, Safratuhu Ats-Tsaniyah ila Syam, perjalanan Nabi Muhammad SAW yang kedua ke negeri Syam. Baik, sebagaimana biasa ada beberapa pertanyaan nanti yang akan ditanyakan pada setiap akhir pembahasan. Totalnya ada 5 pertanyaan dari 4 pembahasan ini. Baik, kita masuk ke kajian pertama. Fil khamisah wal 'ishrina min umrihi sallallahu alaihi wasallam safara ila Syam. Pada usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke-25. Pada usia yang ke-25, beliau melakukan perjalanan ke Syam. Fil khamisah wa 'ishrina min umrihi sallallahu alaihi wasallam, usia ke-25 tahun, pada umur 25, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan ke Syam, Marratan tsaniyatan, untuk yang kedua kalinya. Jadi untuk kedua kalinya, yang pertama yang kita bahas pekan lalu. Untuk apa Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan yang kedua kalinya ke Syam?
fi tijaratin li sayyidati Khadijah, untuk menjualkan, untuk mendagangkan barang dagangannya Sayyidah Khadijah. Jadi Nabi Muhammad SAW sebagai distributor, sebagai orang yang menjualkan barang dagangan Siti Khadijah. Jadi ini awal karir Nabi, melanjutkan pengalaman beliau waktu berdagang ke beberapa tempat yang telah lalu kita bahas. Jadi dari pengalaman itu akhirnya Nabi Muhammad SAW secara mandiri berani melakukan perdagangan pada usia, di dalam kitab ini dinyatakan dari usia 25 tahun. Ya. Pertanyaan pertama, untuk materi kajian yang bagian pertama ini ada 2 pertanyaan. Kita tekan kameranya dulu. Oke. Ini Ustadz pakai pakai kamera eksternal. Jadi yang di depan laptop, di atasnya ada kamera. Jadi perlu dibetulkan tadi. Pertanyaan pertama, mata safara Rasulu ila Syami fil marah ats-tsani. Kapan Rasulullah SAW melakukan perjalanan yang kedua kalinya ke Syam? Kapan? Makanya kalau saya lagi lihat ke bawah ini, berarti lagi lihat tampilan laptop, lihat tampilan rekamannya. Kalau lagi lihat ke atas, baru lihat kamera. Kalau lagi ke bawah, berarti lihat kitabnya. Mata safara Rasul ila Syami fil marrah ats-tsaniyah. Kapan Rasulullah SAW melakukan perjalanan yang kedua kalinya ke Syam? Pertanyaan kedua, limaza safara. Ini pertanyaan kedua masih untuk pembahasan yang pertama ya. Oke, limaza safara. Kenapa atau untuk apa beliau melakukan perjalanan itu? Untuk apa beliau melakukan perjalanan itu? Limaza safara. Baik, untuk pembahasan pertama saya kira cukup. Untuk yang kedua, tadi udah jelas ya, bahwa Nabi Muhammad SAW pada usia ke-25 tahun melakukan perjalanan yang kedua kalinya ke Syam untuk mendagangkan, ya, untuk menjual barang dagangannya Khadijah. Siapa Khadijah? Man hiya Khadijah? Ada di pembahasan yang kedua. Sabar ya, kita bahas di materi yang kedua. Wa kanat zata syarafin wa malin. Adapun Khadijah itu adalah orang yang memiliki kemuliaan dan memiliki harta kekayaan. Jadi secara kedudukan beliau memiliki kemuliaan karena terpandang sebagai wanita yang mulia, sebagai orang yang dihormati, sebagai orang yang dikagumi oleh banyak orang. Wa malin. Beliau juga seorang saudagar yang memiliki kekayaan yang melimpah. Jadi terkenalnya Khadijah adalah seorang tokoh wanita yang terkenal, ya, dan memiliki kekayaan yang melimpah karena hasil dari keuntungan perdagangannya. Jadi kalau bahasa sekarang itu, ya, Khadijah adalah seorang wanita yang businesswoman, seorang wanita pebisnis, ya, yang memiliki kekayaan yang melimpah, terkenal. Gitu. Bahkan beliau juga tastajiru ar-rijala fi maliha. Beliau adalah seorang perempuan, tetapi para pekerjanya adalah para laki-laki yang beliau gaji. Tastajiru ar-rijala fi maliha. Beliau menggaji para laki-laki, ya, untuk menjalankan, untuk mengelola dagangannya, ya, untuk melakukan pengelolaan terhadap dagangannya. Ada yang jadi marketing, kalau istilah sekarang ya, ada yang jadi distributor, ada yang jadi penjaga gudang, ada yang jadi ya, jadi yang dipekerjakan adalah para laki-laki. Ya, jadi yang menggaji adalah Khadijah. Ya. Jadi kekayaan Khadijah itu sungguh banyak sekali, terkenal gitu. Memiliki kekayaan banyak, dan nanti ya, di pembahasan ketiga salah satunya yang menjadi mitra bisnis beliau adalah Nabi Muhammad SAW.
sebelum diutus menjadi nabi. Pertanyaan ketiga untuk nomor pembahasan kedua, kaifa kanati sayyidatu Khadijah? Bagaimana pada saat itu keadaan atau kondisi dari Sayyidah Khadijah? Yang tadi saya jelaskan di pembahasan kedua ya. Bagaimana kondisi atau keadaan ya, atau Khadijah itu terkenal sebagai apa? Kondisi pada saat itu yang diceritakan di dalam kitab ini. Baik, kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Nah ya, karena tadi terkenal gitu dengan memiliki banyak harta, memiliki kemuliaan, ya, bahkan banyak sekali yang ingin berbisnis dengan Khadijah, maka salah satu mitranya, salah satu yang bekerja dengan Khadijah adalah waqadih tarathu. Kita bahas di pembahasan ketiga ya. Pembahasan ketiga lihat antum di halaman 10. Waqadih tarathu lihadzal amali. Dan Khadijah telah memilih Nabi Muhammad SAW untuk pekerjaan ini. Untuk pekerjaan apa? Untuk pekerjaan menjualkan, mendagangkan, mendistribusikan ya, barang dagangan Khadijah yang ada pada saat itu. Kenapa Khadijah memilih Nabi? Jadi bukan Nabi yang tiba-tiba datang meminta pekerjaan kepada Khadijah, tetapi justru Khadijah lah yang memilih Nabi Muhammad SAW. Li'annaha sami'at bisidqihi wa amanatihi. Karena Khadijah mendengar sami'at bisidqihi tentang kejujuran Nabi Muhammad SAW wa amanatihi dan amanatnya. Ya. Amanat itu ya jujur, amanat, selalu menjaga amanah orang lain. Ya. Amanat wa akhlaqihi asy-syarifah dan akhlaknya yang mulia. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW sebelum bekerja dengan Khadijah adalah orang yang terkenal sebagai Al-Amin, ya. Sebagai orang yang terpercaya, orang yang jujur, orang yang adil, orang yang baik, orang yang mulia, orang yang santun. Sehingga Khadijah ya, mengetahui itu kemudian tertarik ya, untuk ya, menjadikan Muhammad sebagai salah satu orang yang menjualkan, orang yang menjalankan Khadijah untuk didagangkan, untuk diperjualbelikan barang dagangan Khadijah pada saat itu. Ya. Jadi alasan paling mendasar Khadijah adalah karena sifat dan karakter Nabi. Nah, dari ini para santri yang dirahmati Allah, kita belajar bahwa kalau kita memiliki karakter yang baik, kita memiliki akhlak yang mulia, kita memiliki kejujuran, kita memiliki kesantunan, maka semua peluang, semua kebaikan itu akan mendekat kepada kita. Ya. Tidak perlu kita untuk mempromokan diri, orang akan melihat, ya. Orang akan menilai, orang akan memiliki penilaian tersendiri terhadap kita, sehingga semua orang senang, ya. Sehingga semua orang mau bekerja sama dengan kita, tertarik dengan sikap dan perilaku kita. Dan itu keuntungan yang jadi peluang bagi kita untuk bisa mendapatkan apa yang harusnya kita dapatkan. Maka dari itu, ya, akhlak mulia, ya, karakter positif, karakter yang baik sebagaimana Nabi Muhammad SAW itu, kejujuran beliau itu justru yang membawa kebaikan kepada beliau sendiri. Ya, sebagaimana yang sering kita sampaikan adalah in asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Seandainya kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirimu sendiri, dan seandainya kamu berbuat buruk, maka keburukan itu juga akan kembali kepada dirimu sendiri juga. Nah, pertanyaan yang keempat untuk pembahasan ketiga, limaza ikhtaratir rasulu lihadzal amali? Kenapa Khadijah memilih Rasulullah SAW untuk pekerjaan ini? Kenapa Khadijah memilih? Alasannya lah, kalau pertanyaannya limaza berarti jawabannya kenapa? Maka jawabannya karena. Ya. Kenapa Khadijah memilih Nabi untuk pekerjaan ini? Baik, pembahasan yang terakhir, kajian terakhir, wa kana ma'ahu khadimuha Maisarah.
Adapun ya, Khadijah juga mengutus ya, pembantunya yang bernama Maisarah untuk mendampingi Nabi Muhammad SAW melakukan perdagangan itu, yang melakukan perdagangan ke Syam itu, ya, melakukan membawa barang dagangan Khadijah ke Syam. Ada pembantu Khadijah yang bernama Maisarah. Ya. Ini kalau di dalam riwayat dikatakan pembantu laki-lakinya Khadijah. Ya. Faba'a wa bata'a wa raja'a biribhin azimin. Maka kemudian ya, setelah direkrut, ya, setelah dijadikan sebagai salah satu orang yang bekerja pada Khadijah, didampingi oleh pembantu Khadijah yang bernama Maisarah, maka kemudian mereka melakukan jual beli, ya, melakukan perdagangan ke negeri Syam yang dituju, dan perdagangan itu adalah perdagangan yang sukses, ya, perdagangan yang berhasil dan mendapatkan banyak keuntungan. Bahkan di dalam riwayat dikatakan keuntungan yang didapat ketika Nabi Muhammad mendagangkan barang Khadijah itu 2 kali lipat lebih banyak daripada keuntungan para pekerja lain yang melakukan hal yang sama. Kenapa? Berkat kejujuran dan berkat kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW, orang banyak senang membeli dagangannya, orang banyak tertarik sehingga orang terus membeli kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka berdagang itu, ya, kemudian mereka pulang waraja'a biribhin azimin, kemudian membawa keuntungan, membawa keuntungan dagang, ya. Kalau sekarang istilahnya apa, laba, ya, membawa keuntungan yang besar sekali, keuntungan yang banyak sekali. Bahkan di dalam riwayat dikatakan saking senangnya Khadijah dengan keuntungan yang besar ini, sehingga Khadijah memberikan upah, memberikan gaji yang lebih, bahkan jauh lebih banyak daripada yang diberikan kepada orang lain, karena saking senangnya Khadijah terhadap keuntungan ini, ya. Pertanyaan kelima untuk pembahasan keempat, man safara ma'ahu fi hazihil marrah. Siapa yang melakukan perjalanan bersama Nabi Muhammad SAW di perjalanan yang kedua ke Syam ini? Jadi sudah kita bahas, ya. Baik, demikian para santri yang dirahmati Allah, hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari kajian di bab ini, bahwa ya, Nabi Muhammad SAW sebelum diutus menjadi Nabi, beliau sudah terlebih dahulu, ya, menjadi seorang pedagang, menjadi seorang saudagar, menjadi seorang, kalau istilah sekarang kerennya itu businessman, yang memiliki karakter khas, karakter sangat baik sekali, dengan kejujurannya, dengan amanahnya, dengan kebaikan budi pekertinya, dengan keluhuran akhlaknya, sehingga dengan semua itu, ya, Nabi Muhammad SAW berhasil menjadi seorang pebisnis yang mendapatkan banyak keuntungan. Ya. Pelajarannya adalah bahwa bukan hanya semata karena IQ kita, karena kecerdasan yang kita miliki, tetapi justru karena sikap, karakter kita, akhlak kita lah yang membawa kepada keberhasilan. Ya. Bahwa bagaimanapun kita bagusnya kemampuan melakukan perdagangan, memiliki ilmu tentang marketing, ya, kalau istilah sekarang, memiliki kemampuan sebagai entrepreneur, memiliki banyak modal, tapi tidak memiliki karakter, tidak memiliki akhlak mulia, tidak memiliki kejujuran dan amanah, maka keberhasilan akan sangat jauh sekali dari kita. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan sirah Nabi Muhammad SAW. Sebelum diutus menjadi Nabi, beliau adalah seorang pedagang yang sukses. Ya, beliau adalah seorang yang kaya raya, memiliki harta yang melimpah karena melakukan sebuah kegiatan bisnis yang dilandasi dengan kejujuran, dengan amanah, dengan akhlak mulia. Bahkan di dalam riwayat orang senang sekali, banyak yang ingin berbisnis dengan Nabi Muhammad SAW setelah mengetahui bagaimana cara Nabi. Banyak orang menitipkan barangnya, banyak orang menitipkan uangnya, banyak orang menitipkan modal usahanya
untuk dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena setiap nabi yang memegang, setiap nabi yang menjalankan, ya, mereka merasa tenang, mereka merasa nyaman, mereka merasa tentram, karena Nabi sekali lagi sebelum menjadi pedagang adalah seorang al-amin, seorang yang terpercaya dan terjaga lisannya dari perkataan dusta, yang selalu jujur, yang selalu baik perilakunya dan baik akhlaknya kepada semua orang. Jadi ini modal terbesar kita adalah akhlak yang baik, akhlak yang mulia, kejujuran, amanah, dan karakter-karakter positif lainnya. Baik, demikian kajian kita pada hari ini, mudah-mudahan membawa manfaat dan membawa maslahat kepada kita, dan semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik serta hidayahnya kepada kita untuk selalu meneladani Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap perbuatan kita, dalam setiap perkataan kita, dalam setiap sikap kita, ya, selalu kita bayangkan bagaimana sikap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian para santri kelas 7 yang dirahmati Allah, kita berjumpa lagi di kajian sirah pekan depan. Insya Allah pembahasannya lebih menarik lagi pada bab 8, bagaimana ya juwajuhu bisayyidati Khadijah, yang pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah yang asalnya adalah atasan beliau di dalam bisnis, kemudian menikah nanti dengan Khadijah. Demikian, mari kita tutup, kita akhiri naktatim ya, ta'limana hadza al-yauma bi qiraati alhamdulillahirabbil alamin. Thumma nastaghfirullahal azim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Naqra'u du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah ila liqa ma'assalamah. Semoga semuanya tetap sehat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan, tetap di rumah, tetap gunakan masker, tetap cuci tangan, dan tetap jaga jarak dan hindari kerumunan. Dan mudah-mudahan dengan ikhtiar itu Allah jadikan kita menjadi orang yang selamat, orang yang sehat, terhindar dari segala wabah dan musibah. Demikian, Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.